Bab 3705. Apakah kalian bodoh? Langkah berani ini membuat raut wajah semua orang sedikit berubah. Benar saja, itu hanya kabut racun biasa. Dengan luas kabut yang begitu luas, tidak mungkin Erikin meninggalkan kabut racun yang sangat mengerikan. Setelah penyelidikan, pangeran kedua mencibir. Dia tidak tahu bagaimana kita akan pergi. Tidak mungkin meninggalkan metode kabut racun yang menakutkan di sini. Lagi pula, semakin beracun itu dapat mempengaruhi master, semakin sulit untuk disempurnakan. Ayo, kita langsung saja. Hati-hati, reikinya tetaplah dibungkus dan siapkan pil penangkal racun. Semua orang mengangguk dan kelompok itu dengan cepat bergegas ke kabut. Dan benar saja, seperti yang dikatakan pangeran kedua, meskipun kabut terlihat cukup tebal, itu tidak bersifat menyerang dan semua orang tidak merasa tidak nyaman. Kalian bantu aku untuk melihat apakah warna kabut di depanku menjadi lebih gelap. Dalam perjalanan ke depan, seorang pria muda tiba-tiba berbicara. Sepertinya sedikit, tidak benar. Aura ini tidak hanya ke arahmu, tetapi ke arah lokasi kita berada. Orang lain melihat sekeliling dan wajahnya sedikit berubah. Dan seolah-olah merasakan mendekatnya aura semua orang, kabut gelap langsung terombang-ambing dan menyelimuti semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ao! Pemuda yang berbicara sebelumnya, seorang pun tidak berhasil melarikan diri dan dikelilingi oleh kabut. Kemudian, sekelompok api tiba-tiba naik, membentuk bola api yang meroket di sekelilingnya, benar-benar membungkusnya. Sial, apa yang terjadi? Selamatkan orang dengan cepat, kekuatan nyala api ini mengerikan. Kamu segera mundur. Semua orang panik sejenak dan pangeran kedua bersuara pelan. Ketika dia bergegas menuju pemuda itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan reiki. Aura kekerasan meletus tiba-tiba, menghilangkan api untuk sementara dan kemudian meraih pemuda ini, yang tidak terluka ringan dan masih kaget dan bergerak mundur. Boom, boom, boom. Dan ketika aura ini terus mendekat, nyala api terus melonjak dan dalam suara ledakan, seluruh area kabut putih benar-benar berubah menjadi lautan api. Kecepatan semua orang dipercepat hingga ekstrim, nyaris tidak bisa lolos dari area ini. Setelah itu, mereka melihat kembali ke langit yang penuh dengan api dan beberapa kultivator memegang tangan mereka atau tempat di mana mereka terbakar kesakitan. Dan sebagian besar kultivator, pakaian mereka terbakar dan dalam keadaan tidak baik. Mata semua orang menyusut sedikit. Api yang diciptakan oleh Erikin melukai satu dan beberapa lainnya, hampir membunuh mereka di lautan api. Api ini dengan cepat padam, tetapi tiba-tiba merusak suasana hati semua orang. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk merasakan kekuatan Erikin. Pangeran kedua berjongkok dan memeriksa pemuda yang terluka parah itu. Yang mulia, adik ketiga, apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, tapi untuk periode waktu berikutnya, seharusnya tidak ada kekuatan bertarung lagi. Kalian bawalah dia di punggung, kita tidak bisa membiarkan teman kita tinggal di sini. Pangeran kedua berkata dengan ekspresi sedikit muram. Semuanya, apa yang terjadi? Kita selalu berhati-hati sepanjang jalan dan tidak melihat larangan apapun, jadi bagaimana masih bisa memunculkan api? Seseorang berkata dengan kaget. Entahlah, kabut hitam ini tidak terlihat istimewa, tapi saat bertemu dengan kita, kenapa bisa terbakar? Yang mulia, apakah kamu mengerti tentang ini? Menurut pendapat aku, itu pasti ada hubungannya dengan kabut di tubuh kita. Pangeran kedua ragu-ragu, tidak yakin. Tebakanmu benar,
Itu memang superposisi dari dua jenis kabut. Saat orang-orang di bawah sedang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tempat Juna Yuan berada di atas. Juna Yuan juga terkejut dan ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa sumber suara itu adalah slip giok transmisi suara yang telah dijejalkan Eric Kin ke tangannya sebelumnya. Dan suara ini dibuat oleh Eric Kin. Kabut racun putih yang aku keluarkan, meskipun tidak terlalu kuat, dapat menodai perisai Reiki kalian dan ini adalah katalis dari kabut racun gelap. Ketika keduanya bertemu, nyala api naik dan lautan api akan membakar langit. Apalagi karena terkontaminasi aura Reiki, api aneh ini bisa langsung masuk ke tubuh tanpa terhalang Reiki. Bagaimana bisa kabut racun para kultivator biasa digunakan seperti ini? Semua orang sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, penjelasan Eric Kin cukup dapat diandalkan. Ini, Tuan Yuan sepertinya tidak pernah mengajari kita hal ini. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan lemah. Wajah semua jenius menjadi kaku. Apakah kamu sedang memamerkan keahlianmu? Pangeran kedua menyipitkan matanya, memandang slip giok di langit dan berkata dengan dingin. Oh, tentu tidak, tapi aku hanya sedikit penasaran, mengetahui ada kabut beracun di depanmu, tetapi masih bersikeras untuk menerobos. Kalian yang disebut jenius klan kera, apakah kalian bodoh? Atau master guru idiot kalian yang menyuruh kalian menghadapi kabut beracun seperti ini? Apa katamu? Sombong, kamu berani mempermalukan klan kera kami. Mendengar bahwa Eric Kin berani mengejek mereka seperti ini, ekspresi semua jenius langsung berubah dan mereka marah. Bahkan di udara, seluruh perasaan Juna Yuan tidak baik. Ternyata berani mengatainya. Dia mengatakan bahwa master guru mereka adalah seorang idiot, meskipun dia adalah seorang pengganti sementara, tapi dia juga telah memarahi dirinya sendiri. Aku akui bahwa kami meremehkanmu sebelumnya, tetapi kami tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Pangeran kedua bersenandung pelan. Dan jangan terlalu senang. Metodemu hanya akan menyakiti satu atau dua dari kita. Selama aku menemukan sesuatu yang salah, selama aku mundur ke belakang, metode ini tidak akan berguna. Jadi, kamu masih tidak mengakui kalau tidak mengerti seni klan manusia kan? Tanya Eric Kin. Tentu saja, kami sama sekali tidak takut dengan metode tercela ini dan kami tidak akan mempertanyakan kekuatan kami sendiri karenanya. Kamu tidak perlu mengguncang pikiran kita. Aku pasti akan menangkapmu dan membuatmu mengaku kalah dan meminta maaf. Anak ini cukup gila, dia hanya tidak tahu apakah mereka bisa menyentuh pakaiannya. Eric Kin tersenyum. Hehe, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Setelah selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Namun, nada terakhir Eric Kin cukup sombong, yang membuat pangeran kedua menyembunyikan amarahnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Terus maju. Setelah lautan api yang berkobar menghilang, kabut di seluruh area menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, kerumunan orang langsung melewati area yang terbakar dan melanjutkan perjalanan. Pangeran kedua, bagaimana orang ini tahu apa yang terjadi pada kita? Mungkinkah dia telah melanggar aturan dan diam-diam mengawasi kita? Ya, begitu sesuatu terjadi di pihak kita, dia tahu di sana, seolah-olah dia melihatnya. Beberapa pertapa siluman memikirkan sesuatu dan mendongak dengan sedikit gelisah. Jangan khawatir, apa yang ada di tangan Tuan Yuan hanyalah slip giok transmisi suara dan itu tidak memiliki efek ini. Dan aku dan Tuan Yuan ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan hal ini sepenuhnya ketika dia melakukan hal semacam ini.
Pangeran kedua berkata dengan penuh percaya diri. Keduanya adalah fase penilaian dua kegagalan. Jika Eric Kin benar-benar mengikuti mereka dengan diam-diam, dia tidak akan bisa lepas dari kerohaniannya. Adapun penemuan Eric Kin seharusnya di atas larangan kabut beracun dan ada tanda pesannya. Apalagi api yang membumbung tadi bisa dilihat dari jauh dan tidak perlu dimata-matai langsung. Bersambung.